Dan saat ini kita akan mempelajari mengenai diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, sebenarnya kenapa sih kita penting untuk mengetahui bahwa nubuatan tentang Yesus itu ada di banyak bagian di kitab Mazmur. Nah, apa sih ya keunggulan yang dimiliki Kristus yang bukan hanya sebagai raja tapi juga dia sebagai imam? Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali bisa terus menemani pemirsa untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat setiap pekannya. Dan kita saat ini sudah di akhir dari bulan Februari, bulan kedua, memasuki bulan ketiga dari tahun 2024. Dan sepanjang triwulan ini kita mempelajari mengenai kitab Mazmur. Kita sudah mulai dengan mempelajari bagaimana membaca kitab Mazmur, mengetahui apa saja di dalam kitab Mazmur, dan saat ini kita akan mempelajari mengenai diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio, dan tentunya kita juga senang untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan komentar di kolom komentar diskusi Sekolah Sabat. Mungkin yang pertama saya bisa minta Pendeta Wilson untuk membacakan. Yang pertama ada dari Paulen Limp. Terima kasih ada pembahasan SS karena ada masalah membaca sekejap kabur penglihatan dari kota Marudu, Sabah. Kedua dari Everett Piai. Amin, puji Tuhan, trims untuk acara diskusi Sekolah Sabat. Yang ketiga dari Hendra Kurniawan. Terima kasih karena keadaan sangat jarang untuk bisa berdiskusi di gereja. Dengan diskusi ini kami sangat terberkati. Amin. Yang keempat dari Willis Sui. Terima kasih diskusi yang sangat-sangat bagus. Sangat membantu dalam pembelajaran kita semua. Tuhan memberkati usaha kita untuk lebih dekat kepadanya. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Bang Edmund, silakan. Wow, banyak sekali nih. Dari Originus Wali, terima kasih para pelayan yang diberkati Tuhan untuk pelayanan diskusi pelajaran SS minggu ini. Salam keluarga O Wali Saribulan di Sentani Timur, Jayapura, Papua. Dari Maidin Lakuman, Shalom, makasih atas diskusi SS-nya. Semoga diskusi ini dapat membantu setiap yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati, amin. Salam dari GMHK, Sinulihan Suuk Keningau, Sabah. Dari Asep Ronsumbre, hanya mengatakan shalom. Shalom, Asep. Rosemary F10, terima kasih diskusi Sekolah Sabat yang dapat menguatkan, tetap semangat melayani, sangat terberkati, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan selanjutnya Irhen. Dari Jogeri Gelu, terima kasih perbincangan yang sangat membantu dalam mendalami pelajaran minggu ini. Dari Kucing, Sarawak, Malaysia. Dari Anzurai Panggabean, Shalom Sekolah Sabat. Dari Mercy Cray, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Rahma Ponsel, terima kasih dengan penjelasan diskusinya yang begitu jelas dan begitu sempurna. Dari saya, Besi Hombing, Gereja Ranto Jaya, Daerah Sumatera, Kawasan Tengah. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur sekali bagaimana teman-teman telah menuliskan program ini bermanfaat dan dapat menjadi berkat bagi yang menyaksikan, dan kami senang juga untuk mendapatkan kesaksian ataupun feedback ataupun juga pertanyaan dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Dan tentunya kami juga menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang saya pegang saat ini bagi teman-teman yang suka untuk belajar bersama dengan kami, namun mungkin sulit untuk mendapatkan akses kepada buku Sekolah Sabat ini. Jangan ragu, segera langsung hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kami akan mengirimkan buku ini, buku Sekolah Sabat ini, beserta juga kalau Anda mau minta buku rohani lainnya, kami dapat kirimkan juga bersama dengan buku Sekolah Sabat ini ke tempat Anda masing-masing dengan cuma-cuma. Baik, kita akan memulai diskusi kita di pelajaran ke-9. Kitab Mazmur yang kita tahu banyak isinya mengenai puji-pujian, ataupun ratapan, atau juga pengajaran. Tetapi ternyata di dalam kitab Mazmur kita juga dapat menemukan Dia yang datang dalam nama Tuhan.
Hampir semua aspek pekerjaan Kristus dalam rencana keselamatan terlihat dalam kitab Mazmur dan bahkan seringkali dengan akurasi yang luar biasa. Kita akan mempelajarinya, jadi jangan kemana-mana. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah doa dan himne Alkitab yang terbaik sepanjang masa. Diucapkan dalam pujian, kegembiraan, kesedihan, dan keputusasaan. Kitab Mazmur telah berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan. Di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih mulia untuk mengungkapkan kegembiraan daripada di Mazmur pujian dan syukur? Atau di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih dalam, lebih menyesal, dan lebih sedih untuk mengungkapkan kesedihan daripada dalam Mazmur ratapan? Untuk mengalami kekuatan kitab Mazmur yang mengubah hidup, kita dipanggil untuk menyanyikan dan mendoakannya seperti yang dilakukan oleh generasi orang percaya yang telah menggunakan Mazmur untuk mencurahkan pujian, permohonan, pengakuan, ratapan, dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Keinginan dan doa kita adalah agar kitab Mazmur memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita, dan melaluinya kita dapat bertemu Tuhan setiap hari dari hati ke hati, sampai hari ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka, dan olehnya segala yang bernafas memuji dan menyembahnya. Haleluya. Pelajaran ke-9 dengan judul Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kita akan membuka diskusi ini dengan doa yang dibawakan oleh Bang Edmund, silakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kami bersyukur Bapa oleh karena suatu kesempatan sekali lagi kami boleh belajar dari firman-Mu, dari buku Mazmur, yang boleh mengingatkan kami akan kasih Tuhan bagi kami. Biarlah kami mempelajari kasih setia Tuhan, dan melalui firman-Mu, kami boleh dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan akan Roh Kudus yang boleh menuntun kami, menyertai setiap pemirsa yang sedang menonton pada saat ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you, Bang. Jadi di pelajaran kita kali ini, kita akan melihat kitab Mazmur menubuatkan tentang Yesus. Dan ini seperti yang saya baca tadi seringkali dengan akurasi yang luar biasa, yang tepat banget gitu. Nah mungkin sebelum ke situ aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, ada nggak sih ramalan yang benar-benar terjadi gitu di yang kalian tahu lah? Apakah itu terjadinya benar-benar karena ya memang terjadi atau kebetulan terjadi, kita nggak tahu. Tapi kira-kira ada nggak sih kalau dari Irhen? Sebenarnya kalau berbicara soal ramalan ya mungkin kita nggak mungkin kita langsung datang ke peramal gitu ya, jarang ya. Tapi kalau saya secara pribadi dengan usia-usia segini kita itu paling suka liatin zodiak yang gitu ya. Mungkin ramalan-ramalan seperti itu yang sering saya ikuti dan tanpa disadari ternyata kok bener ya ini terjadi ya, kok kan saya Scorpio ya, kok bener ya Scorpio mood swing gitu-gitu kan. Jadi kita kayaknya terfokus berarti beneran terjadi nih ramalan zodiak saya. Nah itu dia. Oke. Kalau Bang Edmund? Saya ada banyak ya melihat di TV-TV orang yang bikin ramalan-ramalan yang luar biasa. Ya tapi memang ya hanya ramalan. Contohnya waktu dulu tahun 2000 ya. Oh kita nih dunia akan hancur semua segala macam. Ternyata enggak. Iya, betul. Itu
Saya punya keluarga di Amerika itu stok satu rumahnya itu penuh dengan air sama makanan yang makanan yang udah pokoknya instan lah, yang bisa ditaruh di kulkas apa segala macam, yang bisa dikasih air panas terus. Aduh gila sekali saya pikir dalam hati saya. Setelah dari situ saya datang, ini apa semua barang-barang, gimana mau ngabisin? 2000 datang dan itu tidak terjadi. Tidak terjadi ya Pak ya. Kalau Pendeta Wilson, ingat sesuatu? Apa ya, kalau ramalan yang bersifat makro sih kita nggak pernah ngikutin ya. Kalau yang nanti ada kejadian-kejadian besar. Tapi mungkin kalau yang bersifat mikro ya, sebenarnya kan kalau ramalan kan Tuhan memberikan ramalan kepada anak-anaknya. Saya juga sering memberikan ramalan kepada anak-anak saya. Ya, hati-hati. Nanti kamu jatuh gitu ya. Beneran jatuh. Hati-hati. Nanti kamu kena ini. Coba, kena beneran. Biasanya seperti itu sih. Oke. Ini menarik nih karena ternyata banyak gitu di sekitar kita hal-hal yang seperti itu gitu, baik dari zodiak ataupun yang kata orang, dan bahkan saya ingat waktu bulan lalu ya, atau beberapa minggu lalu ya, waktu pemilu itu ada yang meramal akan begini, terus tiba-tiba muncul, oh ini dari tahun 2000 pernah ada yang ngomong begini gitu. Wah, nah hal-hal itu terjadi, tapi kita nggak percaya bahwa itu adalah ramalan gitu ya. Tapi yang kita lihat di dalam kitab Mazmur, kita nggak bisa mengabaikan itu sebagai, oh ini cuman cocokologi atau ini cuman ramalan-ramalan atau nubuatan biasa aja, karena memang itu tepat terjadi. Nah, sebenarnya kenapa sih kita penting untuk mengetahui bahwa nubuatan tentang Yesus itu ada di banyak bagian di kitab Mazmur, Bang Edmund? Ini menarik karena buku Mazmur ini kan pujian yang disampaikan di di depan umum ya, semua orang Israel sambil mengikuti ini pujian-pujian ini gitu, supaya Raja Daud minta Mazmur ini dimasmurkan di depan umat-umat pada saat kebaktian. Bayangkan bagaimana orang Israel tuh pada saat itu sering sekali pastikan lagu-lagu ini dinyanyikan, dikumandangkan, sehingga mereka ingat, oh iya ada Mesias ini, oh ada terkait si ini, terkait. Jadi siapa Yesus itu benar-benar diingat oleh orang Israel pada saat itu. Benar-benar menjadi satu ikon yang dinyanyikan bahkan, sehingga nubuatan-nubuatan itu tidak terlupakan pada saat umat-umat Israel berabad-abad pun hilang karena lagu itu kan gampang diingat. Zaman sekarang aja mungkin orang-orang tua kita masih ingat lagu-lagu tahun 80-an karena itu mudah sekali untuk diingat. Jadi itu hal yang baik menurut saya, itu mungkin hanya kecil ya daripada apa yang dimaksudkan Tuhan. Oke. Pendeta Wilson? Mungkin kalau dari saya sih ya, yang sedikit mirip dengan itu juga adalah karena biasanya lagu itu kan, Mazmur-Mazmur ini kan ditulis udah lama. Dan ketika mereka sudah meresap di dalam suatu komunitas, di dalam suatu budaya, adalah sangat sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah hal yang baru disisipkan. Jadi kan misalnya kalau ramalan kan misalnya ya kan udah kejadian, makanya tiba-tiba muncul, oh iya saya jadi teringat kemarin. Lah kenapa nggak bilang kemarin? Bilang dong kemarin, jangan bilang waktu udah kejadian baru, oh ya kemarin saya. Jadi sehingga itu sangat sulit untuk dilakukan hal yang anakronistik seperti itu, karena memang ya lagu ini sudah ada, dan seperti yang tadi Bang Etung bilang ya, karena sudah ada dan dia sudah menjadi bagian daripada suatu folklore atau ya lagu rakyat, sehingga kapan ini dituliskan? Oh pasti udah lama sekali. Jadi sehingga itu kejadian, orang nggak bisa bilang ini kayaknya kebetulan, ini kayaknya baru ditulis kemarin terus kita coba dipropagandakan. Jadi nggak bisa begitu. Jadi mungkin itu salah satu dimensi lain kenapa nubuatan Mazmur mengenai Yesus itu sangat penting. Artinya ketika orang Yahudi pada zaman itu mereka melihat tentang atau mengetahui tentang Yesus itu, harusnya mereka udah ada kepikir gitu, di Mazmur tuh gini gitu. Ya, atau gimana? Mungkin dalam arti begini, kalau kita yang di dalam budaya itu mungkin kadang-kadang sulit untuk melihat lagi, karena artinya ya sudah, karena udah kebiasaan sering dinyanyikan, jadi udah nggak ada artinya lagi. Tapi mungkin poin saya itu lebih kepada bagi orang lain, bagi orang-orang di luar sana yang bukan di dalam budaya Yahudi. Terus tiba-tiba ada sesuatu terjadi, terus orang-orang Kristen yang tadinya pasti awalnya Yahudi mengatakan, ini kejadian ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Apa buktinya? Ini ada di lagu-lagu kami. Ini lagu-lagu kami kan sudah kami nyanyikan ratusan tahun. Jadi tidak mungkin kami tiba-tiba memberikan suatu bukti-bukti baru. Jadi kalau dari saya sih melihatnya bukan kepada
komunitas Orang Yahudi. Yahudinya, tapi bagi orang lain yang mau mengutak-utik, ini kayaknya nggak benar, ini pasti cuma cocok logi, itu sih poinnya. Oke. Dan kita bisa melihat di dalam penuntun guru ya, buku sekolah sahabat kita, bahwa ada list tuh. Bagaimana ada nubuatan di Mazmur dan penggenapannya di Perjanjian Baru. Contohnya, Yesus adalah Yahweh dalam Perjanjian Lama, dia adalah Allah. Nubuatannya Yesus harus disembah dalam Mazmur 97 ayat 7, dalam Perjanjian Baru Ibrani 1 ayat 6. Yesus sebagai Allah menerima penghormatan di dalam Mazmur 45 ayat 8 dan 9, dalam Perjanjian Baru Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Yesus adalah pencipta dan kekal, Mazmur 102 ayat 26 dan 28, Perjanjian Baru di dalam Ibrani 1 ayat 10 sampai 12, dan Yesus adalah anak Allah di dalam Mazmur 2 ayat 7, dan di dalam Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 13 ayat 33, Ibrani 1 ayat 5, dan Ibrani 5 ayat 5. Jadi ini hanya sedikit, ini pertama nih, tabel yang pertama, saya akan bacakan lagi nanti di bagian-bagian selanjutnya. Nah, di pelajaran hari Minggu itu menggambarkan mengenai Tuhan adalah gembalaku. Dan ini Mazmur yang sangat terkenal sekali. Psalm 23, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, ini sangat terkenal sekali. Kenapa sih Tuhan dipotret atau digambarkan sebagai gembala di sini, sis? Kita tahu ya bahwa bagaimana Tuhan itu adalah gembala, dia memiliki sifat yang lembut, dia memiliki sifat yang sabar. Jadi memang paling tepat bagaimana dia bisa mengayomi kita yang adalah domba-dombanya. Kita tahu di zaman Yahudi sampai saat ini juga sifat gembala itu dia akan rela siap untuk bersama-sama dengan domba-dombanya supaya domba-dombanya ini aman, tidak akan dimakan oleh binatang-binatang buas. Jadi itu memang adalah karakter domba dan juga sang gembala kita. Oke, jadi kalau pas zamannya memang pas banget gitu ya dipotret, gembala ini orang akan bisa langsung menggambarkan karakter Tuhan tuh seperti ini. Kalau dari Bang Edmund? Ya kalau zaman sekarang, Iya. kebayang ya seorang gembala itu pendeta ya. Saya sebagai anggota menyadari sekali betapa keras tengkuk dan kepalanya saya gitu loh. Mungkin banyak anggota lain yang seperti itu. Tapi saya terpikir, kenapa kok gembala dan domba? Ya tadi Sister Iren tadi sudah sampaikan, domba itu ya kalau ditarik ke kiri dia pergi ke kanan. Domba itu, aduh, pokoknya yang paling keras kepala lah domba ini. Beda dengan karakter yang mungkin anjing yang penurut, apa kalau domba nggak pernah dikarakterkan seperti itu. Domba tipikal yang makan, nggak pernah tahu dia kapan berhenti. Bahkan ada satu riset, mereka bilang kalau domba itu dikasih makanan sebanyak-banyaknya dia akan mati sampai dia perutnya sudah kepenuhan. Ini domba gitu loh. Kita kadang-kadang juga nggak nyadar betapa kita itu membutuhkan seorang gembala. Kita makan firman Tuhan, nggak pernah kita bagikan kepada orang lain. Kita benar-benar self-centric gitu loh, menggunakan ini untuk diri kita sendiri. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Saya jadi ingat ada postingan media sosial di mana seseorang berusaha menarik binatang, apakah itu domba atau apa ya waktu itu ya, dari kayak got gitu, udah coba ditarik, dikeluarin, diselamatkan lah istilahnya kan. Begitu udah keluar, binatang itu lari lagi, masuk lagi ke got itu gitu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu ya Bang ya, kalau dari Pendeta Wilson? Ya mungkin karena kan kita harus peka juga terhadap keadaan budaya pada saat itu ya. Karena kan pada saat itu kan di Israel purbakala adalah domba itu mempunyai dua peranan. Satu memang sebagai ya penghidupan apa segala macam, tetapi ada juga aspek daripada bagaimana ini terhubung dengan penyembahan. Karena kan kalau memberikan korban itu kan harus membawa domba. Ya. Jadi ada banyak aspek yang bisa terlihat di sana ya. Tadi kalau dibilang apa karakteristik domba, apa karakteristik gembala itu kan sudah kita tahu ya. Namun yang mau saya highlight lebih lanjut lagi adalah ketika kita melihat kepada Kristus, ada satu paradoks yang disebutkan juga di buku pelajaran kita adalah bagaimana ya Yesus itu adalah sebagai gembala, namun pada saat yang sama dia juga adalah sebagai domba, ya kan? Ya sama-sama gembala ketika dia memang perlu memberikan makan, mengatur kasih makan di mana, apa segala macam, ya dia sebagai gembala. Tetapi sebagai penurutan, nah dia juga adalah seperti domba yang menurut sampai kepada kematian, gitu kan? Seperti kalau di dalam Yesaya 53 kan, ya seperti domba yang
tersembunyi dan dia tidak membuka mulut tapi mengikut saja. Ya, mungkin ada hal seperti itu yang ketika kita melihat kenapa Mazmur 23 ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena ya dua aspek tadi, kita bisa melihat kepada gembalanya seperti apa, kita juga bisa melihat seperti dombanya itu seperti apa, dan bagaimana hubungannya, koneksinya antara kita dengan Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya yang Yesus katakan tentang dirinya sebagai gembala yang baik? Artinya kan tadi Pendeta Wilson sudah katakan bahwa Yesus sebagai gembala, iya betul, tapi Yesus juga sebagai domba. Tapi ada di dalam perjanjian baru yang Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan apa yang dapat kita lakukan untuk selalu mengingat janji-janji Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Artinya gimana sih caranya biar kita nggak istilahnya overthinking atau khawatir tentang kehidupan kita, karena kita mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 ya, firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi yang kita lihat di sini, kita mengingat bahwa Tuhan itu memberikan nyawanya bagi kita, itu yang perlu kita highlight ya. Baru di dalam Yohanes 10 ayat 27 juga dikatakan di sini, "Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Jadi kita harus ingat juga bahwa Tuhan kita itu mengenal kita. Jadi itu yang bisa menguatkan kita ya, bagaimana janji Allah itu kepada kita. Dan bener nggak sih kalau yang video-video itu ada gembala, ada orang lain yang manggil domba-domba, tapi domba-dombanya nggak dengar gitu. Pas suara gembalanya bicara, domba-dombanya langsung datang gitu. Itu bener nggak sih, Pendeta Wilson? Ya, saya bukan anak gembala, jadi saya kurang tahu juga ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi Alkitab dan dari sisi ini, ya memang bahwa domba-domba seperti tadi dibilang Iren adalah mengenal suaranya. Jadi kembali ini dua sisi. Gembala mengenal domba-dombanya. Kalau ada satu yang hilang, dia tahu dan dia akan cari. Tetapi domba-dombanya pada saat yang sama juga ya dikatakan bahwa kalau mereka itu lagi ngumpul gitu kan, lagi sama-sama merumput, sama-sama cari air di beberapa kawanan, kalau udah nyampur, siapa yang bisa pisah-pisahin? Akhirnya tinggal dipanggil lah. Masing-masing gembala memanggil domba-dombanya, yang domba-dombanya misah sendiri. Ya, itu adalah suatu hal yang menarik. Ya, pasti kan ada di situ karena sudah ada hubungan, ada kepercayaan. Karena domba-dombanya tahu kalau yang manggil ini pasti datang dibawa ke makanan, dibaringkan ke air yang teduh, ke rumput yang hijau. Pasti kalau ada bahaya dia akan maju duluan, ada gadaran Tuhan yang melindungi. Jadi memang ya gambaran mengenai Yesus sebagai domba di dalam Mazmur 23 ya itulah sangat memberikan alasan kenapa si domba itu mau memiliki hubungan dan percaya kepada sang gembala itu di dalam ya segala keputusan hidupnya. Makan di mana, pergi kemana, minum di mana, apa yang harus dilakukan, bahkan ke tempat yang berbahaya sekalipun dia akan ikut. Karena apa? Dia melihat ada gembalanya di depan. Kalau nggak ada pasti dia nggak akan berani maju. Mungkin seperti itulah. Oke. Gimana Bang supaya kita nggak lupa gitu sama gambaran bahwa Tuhan itu adalah gembala kita? Nah ini menarik karena kalau kita nggak menyadari apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, seperti seorang gembala tadi Pendeta Wilson dan Sister Irene sudah sampaikan. Seorang gembala itu bayangkan, kalau masih ingat cerita Yusuf itu pergi menemui saudara-saudaranya bawa makanan. Jadi seorang gembala itu bisa di sebuah padang itu berbulan-bulan mungkin bersama dengan dombanya, tiap hari sama domba kasih makan, kasih tunjuk. Kebayang nggak pagi, siang, sore hidup dengan dombanya? Kalau kita melihat keadaan itu, harusnya kita sebagai domba ya, benar-benar peka terhadap siapa gembala kita. Karena tantangannya adalah di dalam kehidupan zaman now, kenapa kita kurang peka sih terhadap suara gembala kita? Karena banyak suara lain. Karena kita mendengarkan suara yang lain, yang YouTube lah, Korean drama lah. Itu suara yang kita dengar setiap hari. Sedangkan sahabat bisa. Sedangkan waktu yang sedikit kita berikan kepada suara gembala. Sehingga suara yang lain ini, firman Tuhan katakan, yang lebih kita dengar dan kita ikuti. Kan ada, Alkitab katakan dalam Yohanes 10:10 juga, ada gembala-gembala lain yang mencoba untuk mencuri gitu loh. Ini bukan gembala yang baik gitu loh. Nah inilah makanya
Tuhan ingin supaya kita juga sering mendengar suaranya. Oke, praktikalnya gimana nih, Sis Irhen nih? Kita nggak bisa, kalau kita melihat gambaran gembala yang tinggal bersama dengan domba-dombanya berbulan-bulan, ya di situ aja gitu kan. Dombanya bisa dengerin suara gembalanya secara langsung. Kalau kita kan nggak nih ya. Terus banyak yang bilang, wah kalau saya berdoa atau saya baca Alkitab saya cepat ngantuk, contohnya gitu. Nah, itu Obat secara tidur. praktikalnya gimana sih kita bisa lebih melatih diri kita lebih mendengarkan suara gembala? Memang itu harus dibangun ya. Kalau menurut saya pribadi, kita juga kalau berhubungan, berpacaran itu kalau nggak komunikasi sama aja. Kita nggak akan bisa mengenal. Jadi bagaimana kalau kita mau membangun hubungan yang akrab dengan gembala kita harus mulai, kita buka komunikasi kita duluan. Kita datang mungkin melalui doa kita ya. Kecil kita baca beberapa ayat, tapi kita ulangi. Ya seperti kita Konsisten gitu ya? konsisten ya. Kita ngechat pacar kita terus-terus supaya kita kenal dia nih. Mungkin Oke. seperti itu. Nah, Davidson. Kalau saya sih mungkin harusnya terbalik. Oke. Dalam arti begini, kenapa domba diharuskan mendengar suara gembala bukanlah suatu keharusan. Tapi karena memang ya kalau dia tidak mendengarkan suara gembalanya, dia akan celaka. Jadi si dombanya yang memang mencari si Gembala. gembala, jadi bukan karena keharusan. Maksudnya bukan karena disuruh-suruh, tapi karena memang dia mau. Dalam arti seperti apa? Kalau misalkan orang gitu kan, dalam kehidupan sehari-harinya malas baca Alkitab, malas apa segala macam, ya mungkin karena dia memang masih ada dalam perlindungan gembala. Dalam arti dia belum benar-benar istilahnya keluar dari apa ya, zona aman. Jadi apa ya, masih ada makanan cukup, masih ada ya tidak ada masalah dalam kehidupannya, jadi ya malas-malasan. Artinya ya gembala itu memang memberikan istilah kasih, kalau gembala itu Tuhan masih memberikan kasih karunia yang umum. Sampai pada suatu ketika mungkin kalau ketika dia udah melakukan kesalahan yang beyond, yang di luar, sehingga dia keluar dari ya lingkup perlindungan gembala, dia keluar tiba-tiba kena ya masuk semak berduri, ketemu ular berbisa, tiba-tiba mendengar lolongan serigala, apa enggak langsung dia buru-buru, mana suara gembala gua, langsung baca Alkitab dia, langsung dia berdoa. Jadi mungkin seperti itu juga gitu. Jadi Oke. kenapa domba itu mau ke si gembala ya? Karena ya pasti karena selfish reasons gitu loh. Pasti alasan-alasan yang egois gitu kan. Kalau ini nggak ada untungnya buat saya tidak akan dengarkan. Jadi sementara masih aman-aman saja, ya saya akan dengarkan. Nah, di sebaliknya, makanya oleh karena itu, ya mungkin Tuhan juga dalam kebijaksanaannya kalau dia melihat umatnya itu sudah terlalu nyaman, terlalu complacent, terlalu kayaknya seenaknya, ya mungkin dia akan bergerak. Dalam arti ketika dia bergerak, nih domba-domba ngikut nggak? Karena kan ya kalau kita bilang kan lingkungan gitu kan, ada perlindungan, ya lingkaran perlindungan. Dia bergeser, domba-dombanya akhirnya jadi sudah berada di luar perlindungan. Dia sadar nggak kalau dia udah ada di luar? Sadar nggak dia perlu kembali lagi? Mau nggak dia kembali lagi? Itulah makanya kenapa ya kehidupan manusia itu selalu bergerak, selalu ada naik turunnya, karena ya itu suatu perjalanan yang memang Tuhan sebagai gembala membawa manusia itu ke dalam suatu perjalanan. Ketika dia sudah aman, dia jadi nyaman. Terus jadi malas. Makanya dia bergerak lagi. Akhirnya dia harus bergerak lagi, harus mengikut lagi. Makanya itulah perjalanan rohani. Jadi dimulai dari kesadaran diri ya. Kesadaran diri bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang menjaga kita, yang memberikan perlindungan kepada kita, dan di luar Tuhan kita nggak. Iya, karena karakteristik domba, kenapa dia bisa selamat? Korong dia nggak punya taring, larinya lambat, apa segala macam lemah. Karakteristik domba adalah dia itu punya gembala. Ya, itulah karakteristik domba. Yang paling membuat dia bisa bertahan hidup adalah karena dia punya gembala. Ya, gembala yang akan menanggulangi segala keperluannya. Itulah Mazmur 23 itu. Amin. Oke, thank you Pendeta Winston. Wah, ini seru banget nih. Tapi teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kehidupan dan pelayanan Yesus ditunjukkan melalui nubuatan inkarnasi dan persembahan lengkap Yesus dalam Mazmur dan aplikasi Perjanjian Baru. Juga cinta untuk rumahmu menghanguskan Yesus. Yesus akan membuka mulutnya dalam perumpamaan. Yesus akan memberi makan orang-orang dengan roti surga. Yesus adalah batu penjuru. Anak-anak akan memuji karya-karya Yesus di bait suci. Kita bisa melihat di dalam Mazmur dan aplikasi di Perjanjian Baru di tabel di berikut, dan juga penderitaan dan kesengsaraan Yesus.
nubuatannya, Yesus dikhianati oleh rekan dekatnya, musuh-musuhnya memberi dia empedu dan cuka untuk diminum ketika dia haus, dia ditinggalkan oleh Allah, Yesus dicemooh, musuh-musuhnya menggelengkan kepala mereka kepadanya, mereka menentang iman Yesus, mereka membagi pakaiannya, Yesus menjadi kekejian bagi sahabat-sahabatnya, Yesus mengucapkan kata-kata terakhirnya, tulangnya tidak patah, badannya tidak akan membusuk di dalam kubur, dan kita melihat bahwa di dalam Mazmur 22 ayat 2 dan 9 itu digenapi di dalam Matius 27 ayat 43 dan Mazmur 22 ayat 19 digenapi dalam Matius 27 ayat 36. Mengapa kata-kata dalam Mazmur ini bisa sangat tepat digenapi oleh Yesus? Bang Edmund. Ini mengapanya mungkin kita pengetahuan kita terbatas ya, kenapa bisa tapi yang menariknya saya ada baca suatu penelitian yang dilakukan orang. Jadi mereka meriset bahwa ada sekitar 365 nubuatan mengenai Yesus. Kebayang kalau satu orang bisa semua nubuatan yang ditulis oleh berbagai macam penulis kan ini. Bayangkan penulis Alkitab itu ada berbagai macam, berbagai ragam, berbagai waktu yang nggak samaan semua, nggak tinggal di tempat yang sama ya. Tapi semua mengacu kepada satu orang. Kemungkinan itu bisa terjadi. Menurut ini seorang statistisian, Dr. Don Stoner, dia udah menghitung kemungkinan itu bisa terjadi. 1 di antara 10 kuantiliun. Kuantiliun itu nolnya ada berapa ini? 24 kali. Kemungkinan itu bisa terjadi gitu loh. Terhadap satu orang, itu kan gila menurut saya. Untuk sebuah ramalan mengenai sesuatu, yang tadi saya bilang ya, bahkan untuk Y2K aja ramalan tersebut, itu orang sampai peneliti-peneliti, wah kalau ini terjadi, bagaimana nanti di Amerika, bagaimana nanti di dunia, semua segala macam ini semua pakai komputer, ada bug Y2K, gimana nanti tahun 2000 ini, ternyata bisa aja kita selamat, ada aja cara-cara lain, tapi untuk hal ini, ada juga seorang peramal, Nostradamus kalau nggak salah. Oh, bikin ramalan banyak. Tapi banyak yang miss. Gitu loh. Tapi ini, bayangkan, berbagai macam orang meramal tentang dia, semuanya bisa tepat. Sesuai. Bayangkan, kakinya bakal tidak akan remuk. Di zaman orang yang disalib itu, kan biasanya supaya dia cepat mati, kakinya harus diremukkan. Betul. Dia doang yang nggak mati, kakinya diremukkan. Kenapa kakinya harus diremukkan supaya mati? Supaya itu bebannya itu ada di tangan, dia akan lebih susah bernapas sehingga matinya lebih cepat. Kalau nggak, ribet kan? Dia doang yang nggak. Karena apa? Dia udah menyerahkan duluan sebelum dia mati karena itu. Nah ini gambaran yang menurut saya kenapa harus kepada dia. Supaya orang jangan salah. Nggak ada Mesias lain yang bisa memenuhi semua gambaran ini gitu loh. Jadi ini gambaran tadi kalau Pendeta Wilson sampaikan di Mazmur ini udah dinyanyikan berulang-ulang, orang udah tahu bahwa dia ini nggak mungkin mereka salah. Harusnya orang di zaman itu kalau melihat siapa Yesus, dia harusnya nggak mungkin, udah pasti dia ini. Harusnya. Jadi ini kayak nggak mungkin banget tapi bisa terjadi gitu ya. Pendeta Wilson. Ya, kalau kita ngomong soal bukti-bukti kan ada yang namanya circumstantial evidence sama conclusive evidence. Jadi bukti circumstantial itu seperti kayak kebetulan ada di tempat ini, kebetulan lahir di sini, kebetulan ini. Jadi sebenarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa nubuatan-nubuatan ini sebenarnya masih jatuhnya di ranah circumstantial evidence. Kebetulan ngomongnya sama, kebetulan mendapatkan pengalaman sama, tapi belum benar-benar conclusive evidence ya. Kalau konklusinya mungkin ya bangkit dari kuburnya lah ya. Tapi kalau yang lainnya kan masih bisa rendah. Itu pun juga kalau tadi dibilang oleh Bro Edmund, ya kemungkinan untuk bisa memenuhi semua. Karena kan nggak mungkin juga kalau kebetulan ya ada tadi berapa ribu terus cuma dipenuhi sebagian. Ya kalau itu kan berarti kan belum semua. Nah, conclusive circumstantial evidence ini juga harus dipenuhi semuanya. Dan kalau dibilang dia dihina lalu kemudian mengucapkan kata-kata yang sama, lalu kemudian jumlahnya dipecah-pecah apa segala macam, itu kan seolah-olah
bisa iya bisa enggak ya, kebetulan aja. Tapi kalau begitu banyak halnya ini dipenuhi, barulah itu seolah-olah menunjukkan ya hanya bisa dipenuhi oleh satu orang ini. Kecuali kalau tiba-tiba ada orang lain yang di dalam circumstance yang sama bisa juga menunjukkan dia, terus ada lagi bukti tambahan yang dia juga penuhi. Tapi kan sejauh ini kan tidak ada. Nah, kalau pertanyaannya kenapa benar-benar sangat tepat digenapi oleh Yesus, ya jawaban satu-satunya adalah karena memang ya itulah penggenapannya. Bukan dicari-cari, ya memang karena memang itulah, makanya bisa benar-benar pas gitu loh semua ukurannya, semua ya kalau pakai baju benar-benar pas lah gitunya, segala macam ukurannya ya. Kalau saya sih melihatnya mungkin seperti itu. Oke. Dan fakta bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan itu dan bagaimana penderitaannya ini harusnya membawa satu pandangan yang baru di dalam kehidupan kita. Gimana, Sis Irhan? Jadi penderitaannya Yesus itulah seharusnya emang benar ya, membuat kita akhirnya, luar biasa banget sih, membuat kita akhirnya sama dosa itu kita merasa benar-benar dosa itu suatu hal yang menjijikkan. Mungkin seperti itu ya, karena kita melihat bagaimana upah dosa itu sebenarnya tapi mau loh ada seseorang yang mau menggantikan untuk kita, mungkin seperti itu ya. Iya. Dan makanya kita himbau ya untuk menggunakan 1 jam sehari untuk memikirkan, merenungkan tentang kematian Yesus, karena seperti itu. Bang Edmund. Ya, penderitaan ada di sini mungkin dari pemirsa kita yang suka untuk menderita. Kalau kita mendengar kata penderitaan aja kita udah langsung lari menjauh, gitu loh. Tapi ini dia datang khusus untuk menderita bagi kita. Yang seharusnya bagian kita kan. Nah, menurut saya inilah tantangan bagi kita umat zaman now. Kenapa kita tidak benar-benar mengapresiasi, menghargai penderitaan Yesus adalah karena kita tidak mengerti. Kita tidak membaca, kita tidak merenungkan, kita tidak melihat detik-detik di mana Yesus berjalan ke kayu salib. Bayangkan, dia dicabik, ditelanjangi. Kalau Anda diperlakukan seperti itu, kira-kira Anda mau? Saya terus terang nggak mau saya. Harga diri saya di mana? Belum lagi yang lebih pas, yang lebih sakit pasti harga diri ya. Bayangkan kalau Anda ditelanjangi, kalau sakit badan ya udahlah semua orang akan mengalami. Tapi harga diri kita ditelanjangi di depan umum, dibilang saya pembunuh padahal saya enggak, dibilang saya pemabuk padahal saya enggak. Nah, ini kan lebih parah sebetulnya. Dan Yesus mau melalui itu menggantikan saya. Harusnya kalau saya menjadi orang yang digantikan, apresiasi saya nggak sekedar. Harusnya saya nggak hanya sekedar mau membaca saja firman Tuhan. Harusnya saya bukan hanya mau siapa sih orang ini. Harusnya saya bukan hanya mau berkorban menjadi misionaris bagi. Harusnya ngerti kan maksudnya? Artinya harusnya sebagai orang yang digantikan mati bagi kita harusnya memberikan lebih. Ada orang yang berbuat baik sama kita aja, kita tuh apresiasinya kadang, wah dia tuh baik banget, saya harus gimana gitu ya sama dia. Gimana dengan Tuhan yang turun dari surga, hidup di dunia, bahkan sampai mati gitu untuk kita. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Wilson. Ya, mungkin itu juga bisa menggugah kita dalam arti begini, kadang-kadang kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, kita itu lebih cepat menyerah, kan? Tapi kalau kita berjuang untuk orang lain, ya apalagi kalau untuk keluarga, untuk anak, apalagi bagi orang tua ya, pasti kan bisa lebih bertahan. Gitu. Dan ketika kita menyadari hal ini, dan ketika kita melihat apa yang sudah Yesus lakukan, itu juga bisa menggugah kita. Artinya, sebegitunya dia mau melakukan hal itu, karena dia tidak perlu melakukan hal itu kan, tapi karena demi ciptaannya, demi manusia, demi menebus, menunjukkan bahwa dia adalah korban yang sempurna, yang taat sampai mati, akhirnya bisa dilakukan. Dan ketika kita menyadari hal ini, sehingga kita juga bisa melihat sebenarnya apa sih yang ada menjadi pertaruhannya, apa sih sebenarnya yang mau dibuktikan. Pasti kan lebih daripada hanya sekedar apa yang kelihatan gitu kan, ya membuat kita jadi terbuka juga. Jadi sebenarnya mungkin ada pertentangan besar tentang bagaimana karakter Allah, tentang bagaimana, ya itu sudah pembahasan yang terpisah pastinya ya. Tapi paling nggak fakta bahwa sebegitunya sampai dilakukan menunjukkan bahwa memang
manusia itu begitu dikasihi dan dosa itu begitu dibenci Menjijikan, dibenci. atau tidak diinginkan ya, mungkin seperti itu sih. Oke. Nah, kita masuk di pelajaran hari Selasa, Allah yang selalu setia pada janjinya. Dan kita bisa menemukan salah satu janjinya di dalam Mazmur 89 ayat 28 sampai 33 dan juga 39 ayat 39 sampai 47. Mungkin saya akan baca beberapa ayat saja karena ini cukup panjang ayatnya. Di ayat yang ke-28, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Lalu di ayat 39, tapi engkau sendiri menolak dan membuang menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjianmu dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu. Nah, ini sebenarnya langsung aja ke Pendeta Wilson, apa sih maksud dari Mazmur ini? Ya, jadi Mazmur ini kan sama seperti kalau di beberapa kuartal yang lalu kita berbicara mengenai berkat dan kutuk. Ya kan, ketika di Ulangan pasal berapa tuh 29 ketika Musa sudah di akhir mengatakan ini berkat gini, kalau kamu mengikuti Tuhan kamu akan begini. Kalau kamu tidak mengikuti Tuhan kamu akan kena kutuk ini. Terus di akhirnya Musa katakan, oleh karena itu pilihlah hidup. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya ini kan adalah Mazmur 89 ini adalah tentang bagaimana perjanjian dengan Daud, ya kan? Dikatakan berulang kali baik itu di Mazmur ataupun ketika membahas kisah Daudnya, Allah menjanjikan bahwa Daud itu akan memiliki suatu pemerintahan yang tidak berakhir, tapi selalu ada stipulasinya, selalu ada syarat ya, kalau ia menurut. Ya, nah, jadi di antara janji Allah yang kekal dengan apa yang manusia itu perlu lakukan ya, disinilah istilahnya ada tarik ulurnya. Allah tetap setia, Allah tidak meninggalkan bangsa Israel, Allah tetap akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian setelah pembuangan di Babylon, tetapi bukan berarti mereka itu tidak akan mengalami ya ini semua yang alami ya, kesesakan, lalu mengalami pembuangan, penolakan. Terus kan ketika itu terjadi, bangsa Israelnya itu akan mengklaim janji yang benefitnya. Tapi mereka lupa bahwa ada terms and condition-nya, syarat dan ketentuan berlakunya kan ya. Ya, bagaimana? Nah, itulah yang memang coba untuk ditampilkan di sini dan di kitab Mazmur ini. Dan kenapa Kristus itu penting? Yesus itu penting karena ujung-ujungnya adalah yang bisa memampukan atau yang bisa istilahnya menghapuskan atau membuat itu menjadi valid lagi perjanjian kekal ini adalah ya karena memang sudah semua hal yang gagal dilakukan oleh manusia itu bisa dilakukan oleh Yesus, sehingga syarat-syarat yang tadi yang harusnya kita penuhi ya pokoknya syaratnya udah dipenuhi belum? Sudah. Siapa yang memenuhi? Ya bukan saya, bukan Edmund, bukan Iren, bukan Yola, tapi Yesus. Sehingga kita bisa mengklaim benefitnya walaupun syarat dan ketentuannya tidak kita penuhi karena Yesuslah yang memenuhi. Nah, tapi di dalam Mazmur 89 ini ya terpaparkan lah ininya. Amin. Puji Tuhan. Istilahnya kayak kita nggak repot-repot kita yang memenuhi, sudah ada yang memenuhi, itu pun masih sering kita yang nolak-nolak sendiri gitu kan. Jadi puji Tuhan untuk janji-janji Tuhan yang selalu setia gitu. Tuhan yang selalu setia pada janji-janjinya. Kita akan mempelajari sekolah sahabat kita lebih lanjut lagi setelah yang satu ini. Raja kekal dengan kekuatan yang tak tertandingi. Penggambaran Allah sebagai Bapa Mesias menunjuk pada penobatan raja ketika raja diadopsi ke dalam perjanjian Allah. Nah, kita bisa lihat di dalam ayatnya Mazmur 2 ayat 7 dan Mazmur 89 ayat 27 sampai 29. Pertanyaannya nih langsung nih ke Pendeta Wilson. Kenapa Mazmur 2 ayat 7 ini merupakan nubuatan mesianik yang sangat penting? Ya, kalau kita baca di dalam Mazmur 2 ayat 7-nya, coba kita baca bersama-sama, dia mengatakan Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi, kalau seseorang itu bisa mengklaim diri sebagai raja atau sebagai yang akan mengambil alih waris kerajaan, dia haruslah yang punya
hubungan darah dengan raja yang sebelumnya, ya kan? Iya. Kalau tidak itu adalah pemberontakan, kalau tidak itu adalah perebutan kekuasaan itu. Jadi kenapa dikatakan bahwa Yesus itu perlu seolah-olah dikuatkan lagi, diteguhkan lagi fakta bahwa dia adalah anak, karena dunia ini kan sedang sementara di dalam kekuasaan si perebut kekuasaan setan, ya kan? Ya karena kan manusia Adam dan Hawa Jatuh. adalah waris Allah atau memang adalah yang anak Allah, dalam tanda kutip anak Allahnya, lalu kemudian karena jatuh dalam dosa diambillah kekuasaannya oleh setan. Nah sekarang siapa yang bisa merebut ini kembali dari setan? Ya pasti harus yang punya klaim terhadap ahli waris itu. Nggak bisa orang lain. Kalau Yesus yang adalah Allah mau mengklaim, ya mungkin dalam tanda kutip ya bisa dan tidak sih ya, secara konstitusi itu mengatakan mungkin ya dia bisa melakukan segala sesuatu karena dia Allah. Tapi apakah dia melakukan itu sebagai yang berhak, yang memang sesuai dengan jalurnya? Ya dia kan kalau dia mengklaim dia sebagai Allah, klaim balik lagi, itu kan sebenarnya melanggar aturan. Oleh karena itu supaya tidak ada tuduhan-tuduhan, supaya tidak bilang bahwa Allah itu tidak adil, makanya Yesus itu ketika dia datang ke dunia dikatakan adalah diperanakan. Sehingga apa? Dia yang adalah Allah juga menjadi manusia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menebus, ketika dia menunjukkan bahwa hukum Allah itu bisa dituruti, bahwa bisa menang dalam percobaan, bisa menang melawan dosa dan segala satunya, tidak bisa lagi dikatakan, kau itu bukan anak. Kau itu adalah ya nggak tahu orang lain dari mana ya, itu dari planet lain, alien dari mana gitu kan. Tidak bisa. Kenapa? Sudah diperanakan. Sehingga apa? Hak-hak yang tadinya diambil oleh setan mendapatkan suatu klaim atas hak itu yang lebih tinggi lagi. Kalau setan itu ya dia merebut karena dia kekuasaan. Tapi Yesus merebut lagi karena memang itu adalah hak lahirnya, birthright-nya dia. Nah, mungkin itu yang perlu ditunjukkan sehingga ada suatu pemulihan yang jelas lagi. Sama kan kalau kerajaan kan ada rajanya, lalu kemudian tiba-tiba ada yang memberontak. Biasanya langsung dihabisin kan anak-anaknya supaya nggak ada lagi bisa mengklaim bahwa oh inilah keturunan sesungguhnya. Tapi ternyata ada. Sehingga ya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian waktu anaknya sudah besar, dia datang terus mengatakan, ini tahta ini adalah hakku sebenarnya. Kenapa? Karena aku adalah anaknya ini apa segala macam. Nah, itulah yang gambaran yang coba untuk dilakukan di dalam hal ini. Ya, tentu orang bisa bilang bahwa kalau begitu apakah Yesus itu Allah? Kenapa diperanakan? Sebenarnya konteksnya bukan ke arah sana. Kalau di dalam hal yang ini, apalagi di dalam konteks bahwa bagaimana karena dia adalah anak, lalu kemudian bisa menjadi raja, lalu kemudian bisa mengeksersis kekuasaan dengan gada, dengan tongkat, apa segala macam ya, karena dia punya klaim yang valid dan sah. Mungkin seperti itu. Thank you, Pendeta. Ini penjelasannya menurut aku ayat ini kayaknya susah gitu, tapi ketika dijelaskan, oh iya saya dapat poinnya bahwa memang kalau yang selama ini kita tahu, Yesus datang sebagai manusia supaya bisa merasakan apa yang kita rasakan, menjalani apa yang kita jalani, dicobai seperti kita dicobai. Tetapi ternyata benar juga bahwa Yesus datang sebagai manusia itu untuk mengklaim hak yang hilang dari Adam dan Hawa gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai raja gitu ya, dan ini seringkali diulangi di dalam kitab Mazmur berkaitan dengan penghakiman. Sebenarnya apa sih hubungan Yesus sebagai raja dengan penghakiman, dan kenapa penghakiman itu sering kali diulang-ulangi di dalam kitab Mazmur, Bang Edmund? Ya tentunya ya, seorang raja ditunjuk sebagai raja karena dia yang akan menghakimi kan umatnya. Masih ingat itu Salomo, ada datang 2 orang, oh ini anak saya, nah dia yang harus menghakimi, karena dia otoriter tertinggi dalam suatu kerajaan. Nah di dalam gambaran yang diberikan ini perlu kita sadari bahwa yang namanya hakim itu harus adil, ya kan? Kalau dia bersalah ya kasih apa yang hukum katakan lakukan. Ya kalau dia benar ya dia dibenarkan gitu. Nah, kenapa tema penghakiman ini diulang ya Yesus ya sebagai raja dalam penghakiman, karena Yesus itu adalah raja yang adil itu di dalam konteks duniawi, apalagi di zaman now ya, seorang raja atau presiden bisa jadi ya kan, namanya politik zaman now gitu. Bisa jadi dia menjanjikan segala sesuatu, dia mengatakan segala sesuatu, ataupun dia melakukan segala sesuatu tidak
adil, sebagai hakim yang benar. Nah, buku Mazmur mengingatkan kita lagi bahwa betapa kita rindu akan seorang hakim yang benar. Betapa manusia ini membutuhkan seorang hakim yang bisa membenarkan keadaan kita gitu. Nah, menariknya lagi, buku Mazmur mengingatkan bahwa Yesus bukan hanya seorang hakim saja kan. Dia juga, kalau kita baca, dia juga adalah kita punya pengacara, advocate ya, dikatakan dalam Alkitab. Inilah gambaran yang tertinggi yang diberikan oleh buku Mazmur mengenai siapa Allah yang kita sembah. Mungkin itu. Oke. Jadi hari ini kita belajar gambaran Yesus atau Tuhan sebagai gembala, sebagai raja, sebagai hakim, sebagai pengacara. Tapi ada satu juga nih, bahwa Yesus digambarkan sebagai imam. Kita memiliki imam besar, pengantara. Nah, apa maksud dari ayat Mazmur 110 ayat 4? Pendeta Wilson, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, jadi kalau di dalam sekarang dunia politik sekarang kan trias politika itu adalah apa? Yudikatif, legislatif, dan eksekutif kan. Kalau di zaman Israel, trias politika itu adalah raja, imam, dan nabi. Kan? Dan ini semua sebenarnya adalah peran yang Yesus juga miliki, lakukan, dan juga dia eksekusi lah peran-peran ini. Ada ya di satu sisi dia sebagai imam itu ada kerjaannya, tugasnya, ada perannya. Sebagai raja dia juga ada, sebagai nabi juga ada. Dan kalau kita lihat di runutannya, peran ini ada yang overlap, ada yang beririsan, tapi ada juga yang tidak. Makanya ketika Raja Saul dia melakukan tugas-tugas seorang imam, dia tidak boleh kan? Makanya itulah yang bisa menjadi salah satu alasan kenapa ditolak. Nah, di sini Yesus itu datang ya sebagai semuanya, sebagai nabi juga iya, sebagai raja juga iya, sebagai imam juga iya. Dan di sini kita difokuskan kenapa sebagai imamnya itu atas dasar apa? Kalau dibilang atas dasar keimamatan Harun, kalau di dalam Ibrani itu kan tidak bisa, karena kan imamatan Harun itu harus keturunan Lewi. Jadi kan imam besar itu harus yang bekerja di bait suci itulah orang Lewi, yang menjadi imam itu adalah keturunan Harun. Dan menjadi imam besar itu hanya harus garis keturunan Harun sendiri. Itu sebenarnya awalnya seperti itu. Kalau setelah nanti masa pembuangan di Babylon itu udah nggak se-strict itu lagi ya, malah jadi pakai pemilihan. Tapi anyway, itulah yang Yesus lakukan. Dan dia bisa mengklaim bahwa dia juga adalah imam karena menurut garis Melkisedek, bukan menurut garis Harun. Jadi itulah sesuatu yang dilakukan. Kenapa? Apa sih tugas seorang imam? Tugas seorang imam adalah memperantarai, ya kan, antara Allah dengan manusia melalui korban. Kalau tugas seorang raja, Allah dengan manusia melalui hukum, ya, perintah, pengadilan. Kalau seorang nabi, Allah dengan manusia dengan firman, melalui firman. Jadi itulah tiga produk ya, firman, hukum, dan korban. Nah, makanya ketika Yesus itu mau datang sebagai seorang yang akan membawa korban, yaitu kembali tadi ada dua sisinya. Dia sebagai korbannya, tapi dia juga sebagai imamnya yang membawa korban itu. Dan ya pokoknya itu pembahasan yang mungkin lebih dalam lagi. Tapi paling nggak di dalam sisi ini hanya mau menegaskan bahwa dia diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Dalam nama Allah datang sebagai apa? Datang sebagai raja, iya. Tapi juga datang sebagai imam. Dan apa yang bisa membuat dia valid, justified untuk datang sebagai imam? Kayak seperti sebelumnya kan, di pertanyaan sebelumnya itu lebih kepada apa yang membuat dia valid datang sebagai raja, karena kan keturunan raja diperankan. Nah, sekarang ini juga mirip juga. Kenapa dia valid datang sebagai imam melakukan tugas keimamatan? Ya karena itu tadi ya, keimaman menurut Melkisedek. Itu secara ringkasnya, walaupun pembahasannya mungkin bisa lebih panjang lagi. Oke. Nah, teman-teman, kalau mungkin ada yang masih bingung, pengen nanya, silahkan nanya di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga kalian bisa ngikutin program Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam bersama Pendeta Richard Sabuin, karena saya ingat bahwa tentang Melkisedek ini sudah pernah beberapa kali dibahas di dalam acara Tajam juga. Nah, kalau kita lihat pelajaran kita nih, berarti Yesus itu paket lengkap ya. Istilahnya kayak dia dombanya, dia juga imamnya, dia rajanya, dia hakimnya, tapi dia juga pengacaranya. Jadi kayaknya
punya banyak advantage lah, punya banyak keuntungan, keunggulan bahwa Yesus itu adalah semuanya gitu. Nah, apa sih ya keunggulan yang dimiliki Kristus yang bukan hanya sebagai raja tapi juga dia sebagai imam? Irhan. Ya, keunggulannya seperti tadi yang mungkin kita udah bahas tadi ya, karena dia sebagai perantara di dalam Ibrani 7 ayat 25 yang B terakhir itu ya, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Jadi dia bukan hanya adil sebagai hakim, tapi dia juga setia untuk menjadi perantara bagi kita, sebagai pengacara kita, untuk menyelamatkan kita dari tuntutan iblis. Amin. Oke, saya akan bacakan tabel yang terakhir nih ya, euforia Yesus setelah kebangkitannya. Nubuatannya ada di dalam Mazmur dan penggenapannya di Perjanjian Baru. Ya, Mesias duduk di sebelah kanan Tuhan, lalu keturunan Daud akan naik tahta, Yesus memerintah bangsa-bangsa, Yesus adalah seorang imam menurut peraturan Melkisedek yang tadi kita sudah bahas, dan juga Yesus ditawan. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita, mungkin boleh minta kesimpulan atau closing statement dari setiap teman-teman yang ada di sini. Irhan dulu. Kesimpulan mungkin yang bisa diambil di sini, kalau kita baca di dalam pendalaman ya di hari yang terakhir itu yang paling jelas diulang-ulang adalah Allah itu seperti Immanuel. Bagaimana Dia menyertai kita. Dia katanya Allah menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam ketersesatan dan keputusasaan. Dan terakhir adalah akulah jaminan segala janji. Jadi kita nggak perlu takut karena Allah itu Immanuel, Dia menyertai kita. Mungkin itu. Bang Edmund? Ya, ini gambaran yang sangat baik ya. Inti daripada kehadiran Kristus tadi Immanuel yang disebutkan adalah pelayanan. Dia melayani kita dalam segala cara untuk menyelamatkan kita. Dia jadi pengacara kita, walaupun dia juga hakim. Dia jadi, bahkan kalau kita baca Filipi 2 ayat 7 ya kalau nggak salah, bicara bagaimana Tuhan itu bukan hanya bekerja di dalam kita untuk memberikan kita kemampuan, tapi juga dalam kemauan kita untuk melakukan apa yang kehendaknya. Bayangkan, ini Allah yang seperti apa ini? Semuanya di-provide. Jadi kalau ada orang yang berkata, Tuhan saya nggak selamat, susah sekali masuk surga. Nah, ini kebodohan. Karena Tuhan lakukan segalanya untuk kita. Tidak ada yang Dia tidak lakukan supaya kita bisa selamat. Itu inti daripada pelayanan Kristus. Dan saya senang karena saya memiliki Allah yang demikian. Amin. Neta Wilson? Ya mungkin kalau dari kita sebenarnya ya kembali kepada peran daripada Yesus lah. Kalau ini kan judul besarnya diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus ini datang dalam nama Tuhan mengambil alih semua peran-peran ini. Baik peran sebagai raja dengan produknya adalah hukum, peran sebagai imam dengan produknya itu adalah korban, peran sebagai nabi yang produknya adalah firman, karena dia pun adalah firman sendiri itu. Dan itu yang memang tadi seperti Bang Edmund bilang, paket lengkap ini memampukan dia untuk melakukan, mengaccomplish hal yang tidak bisa manusia lakukan bagi dirinya sendiri. Sehingga apa? Ya, kita bisa diselamatkan, kita bisa dibenarkan oleh karena iman terhadap apa yang Yesus sudah lakukan. Dan yang Yesus lakukan itu sudah komplit. Sehingga apa? Tidak ada peran lain yang dilakukan oleh orang lain atau oknum lain terhadap keselamatan. Walaupun kalau peran terhadap yang lainnya adalah peran Allah Bapa ada, peran Roh Kudus ada, peran malaikat juga ada, tapi paling tidak di dalam penebusan dan keselamatan, ya inilah yang menjadi antidot atau obat terhadap dosa, terhadap kematian, terhadap kebinasaan, bahkan terhadap ketidakpercayaan manusia. Nah, mungkin seperti itu. Baik, thank you Pendeta Wilson, Irhan dan juga Bang Edmund sudah berdiskusi bersama. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil dan semoga ini juga berlaku buat teman-teman semua yang menyaksikan. Ada poin-poin yang kita bisa dapatkan dan kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat atau juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia dan kita akan menjawabnya. Baik, saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta Sama-sama, sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman telah tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat ataupun juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Langsung saja Pendeta, pertanyaan pertama dari mungkin saudara atau Bapak Maidin Lakuman. Pertanyaan,
biasanya orang yang kaya menindas kepada orang miskin. Mungkinkah orang yang miskin bisa menindas kepada orang miskin atau bahkan orang kaya? Bagaimana itu bisa terjadi? Baik, Syal. Terima kasih Kak Yola. Shalom untuk semua pemirsa Hope Channel Indonesia, secara khusus Saudara Maidin Lakuman ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Gimana nih? Memang Alkitab biasanya penuh dengan isi di mana orang kaya menindas orang miskin. Karena katanya yang digunakan nindas. Jadi berarti biasanya nindas itu adalah yang kuat yang menindas yang lemah. Contoh soal di dalam 35 Mazmur 35 ayat 9 sampai 10 ya. Tapi Tuhan selalu melindungi orang miskin. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya, segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya? Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia." Jadi memang biasanya orang miskin itu kecenderungannya di pihak posisi lemah. Karena menggunakan kata menindas. Jadi tindas itu biasanya adalah yang kuat menindas kata orang yang lemah. Tapi di dalam Amsal, coba boleh baca Kak Yola. Amsal 28 ayat 3. Oke, Amsal 28 ayat 3. Kita baca. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Ada juga ternyata ya. Rupanya di Amsal ada juga. Jadi kata miskin yang di Amsal 28:3 ini coba saya cari dari pengertian bahasa aslinya, di bahasa Ibraninya. Ini rupanya adalah orang yang menjadi miskin. Oke. Jadi tadi sebenarnya dia nggak miskin. Ya. Tapi dia jadi miskin, bangkrut istilahnya. Nah, kalau orang yang kayak begini, bisa jadi kalau dia diberikan kesempatan memimpin orang-orangnya, bisa jadi yang miskin ditindas sama dia, yang lemah ditindas sama dia. Jadi ini bisa saja tapi memang tetap di bawahnya dia. Jadi kecenderungan, bahkan ada beberapa terjemahan Alkitab menerjemahkan ayat dalam Amsal 28:3 ini yang kata orang miskin ini pemimpin. Tapi memang pengertian lebih jauhnya adalah orang yang menjadi miskin, orang yang bangkrut istilahnya ya, tapi dia memimpin. Ini memang dia ayat bilang menindas orang-orang lemah adalah seperti hujan deras tapi tidak memberi makanan. Jadi kalau hujan yang rintik-rintik, hujan yang baik gitu ya, akan menumbuh kembangkan bibit dan segala macam. Tapi kalau hujan yang terlalu habis-habisan, seperti yang terjadi waktu saya pelayanan di Nusa Tenggara, di Badai Seroja, angkut semua itu makanan. Jadi dihabisin semua itu, benih-benih segala macam. Ya? Oh, banjir itu semua. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi kalau tetap ya dia posisi lebih kuat daripada yang dipimpin. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan saya ingat pelajaran kita di Kitab Mazmur itu adalah mengenai bagaimana Tuhan itu melihat sangat care, gitu, sangat mempedulikan orang-orang yang miskin, sengsara. Bahkan seolah-olah kalau misalnya kita menindas yang miskin, itu nantang Tuhan. Tuhan pelindung bagi orang-orang yang lemah. Itu ajaibnya Tuhan kita Yola yang kita sembah. Amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini menarik Pendeta dan sepertinya banyak orang yang bertanya seperti ini dari Eko Wibowo. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Mengampuni. Pertanyaan saya ialah, bila seseorang berdosa terus, minta ampun sekali sampai beberapa kali, tetapi masih ulang melakukan dosa, apakah tetap diampuni? Jadi baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Eko atas pertanyaannya ini ya. Dan memang kalau kita baca ya luar biasa ya, diampun itu sangat menyenangkan sekali. Mazmur 32 itu isinya itu. Coba boleh baca ya, Yola ya. Ini Mazmur 32 ayat 1 sampai 5 aja lah. Oke. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Itu dia. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Yang dilupakan kesalahannya. Jadi Tuhan ini baik sekali.
Di dalam perjanjian baru juga saya mau baca di dalam 2 Petrus 3:9, Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Jadi makanya Tuhan belum datang ini karena Tuhan kasih waktu buat kita untuk kita semua bertobat. Jadi Allah itu Allah yang luar biasa. Pertanyaannya gimana dong? Jadi akhirnya kita bisa buat lagi dosa dong. Karena kan Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Yola tolong baca Matius 23:37. Oke, Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumah ini akan ditinggalkan dan Cukup. menjadi sunyi. Ayat 37 saja. Oke. Jadi lihat ya, bahwa berkali-kali, itu berarti nggak sekali. Wah, kasih karunia Tuhan tuh mengampuni kita tuh ajaib. Berkali-kali. Terus-menerus melimpah-limpah kasih karunia Tuhan itu. Tiada henti untuk saya dan saudara. Tiada henti. Problemanya adalah di kita nanti. Oke. Ketika kita berkali-kali diampuni dan kita lakukan terus, nanti akan tiba di titik apa? Ya, ayat terakhir tadi bilang, bagian terakhir. Tadi ayat 37, tapi bagian terakhir. Tapi kamu tidak mau. Tapi kamu tidak mau. Akhirnya tiba di titik kita tidak mau. Ada beberapa gambaran sebetulnya tentang roh yang berbicara di hati atau hati nurani ya. Katanya orang pertama kali berdosa itu langsung melakukan kesalahan waktu kecil-kecil, anak-anak langsung salah tuh, dakdikduk banget. Istilahnya katanya segitiga yang tajam, Dia kalau ketika melakukan kesalahan kita akan berputar di hati, jadi nyakitin hati. Tapi kalau sering berputar lama-lama jadi bunderan dia, nggak jadi segitiga lagi, jadi nggak kerasa. Akhirnya kita nggak dengar panggilan Tuhan dan kita nggak mau akhirnya. Bukan Tuhan yang berubah, kitanya yang akhirnya menolak. Itu karena memang ya. Di dalam Markus 3, coba ayat 29. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, apa itu hujat Roh Kudus? Hujat Roh Kudus adalah orang yang tidak merasakan lagi dosa apa yang dilakukannya. Bahkan menikmati dosa tersebut. Berkali-kali Tuhan bilang, tapi akhirnya kita sendiri nanti oleh nggak mau. Itu bahayanya, itu namanya menghujat Roh Kudus. Bahayanya kalau kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Bukan Tuhan yang berubah. Kitanya nanti yang akhirnya nggak mau, nggak denger lagi. Dan kita enjoy dengan dosa itu. Dan kita nikmatin dosa itu. Sampai kita nggak rasakan bahwa dosa itu sebagai dosa lagi. Itu bahayanya dosa. Mengerikan ya, ternyata ya. Mengerikan, dan itu mematikan. Karena kan 1 Yohanes 1:9 bahwa jikalau kamu mengaku dosamu, maka Allah adalah setia yang adil, Dia akan mengampuni. Kita nggak akui lagi itu sebagai dosa. Udah kenikmatan kita itu. Bagaimana kita mau minta ampun? Kita nggak akan pernah minta ampun. Karena sudah nikmat kita. Itu merupakan kebanggaan kita lakukan itu. Dan kalau nggak mengakui dan minta ampun, bagaimana mau diampuni? Itulah mempermainkan kasih karunia Allah. Berkali-kali Tuhan memanggil kita, tapi kita sendiri akhirnya nanti bisa menolak Dia. Tapi berarti apakah kita ketika berdoa kita perlu meminta kepada Tuhan untuk tunjukkan dosa kita? Mungkin ada sesuatu yang kita rasa udah nggak dosa lagi gitu, Pendeta? Iya, jadi memang sebetulnya Yola, kita nggak akan tiba di titik itu merasakan bahwa itu bukan lagi dosa. Kalau dari awal kita sudah mulai bergantung sama Tuhan. Ya proses, semua manusia ini proses. Tapi Allah punya kasih karunia itu melimpah-limpah untuk kita nikmatin di saat itu. Jadi gini Yola, saya mau kasih tahu contoh ya. Problemanya bukan lagi di hati kita, karena hati kita adalah sudah dibaharui, ya, sudah rindu untuk menjadi pengikut Tuhan. Dan ketika misalnya sudah baharu, lalu tekanan datang dari luar, nggak kita ulang-ulangi loh hal yang sama. Tapi ketika tekanan datang dari luar, kadang-kadang kita jadi jatuh. Oh, Allah adalah setia dan adil, Dia akan ampuni. Kita memiliki pengantara, yaitu Yesus Kristus. Tapi kalau kita tidak pernah mau menikmati, tidak ada perubahan di hati, jadi interestnya adalah dosa, itu yang bahaya. Akhirnya hati kita ya memang menolak sendiri hati kita. Tapi ketika kita semakin terhubung dengan Tuhan, ketika kita berdosa, Yola, ketika kita jatuh dalam dosa dan kita datang mengaku kepada Allah dosa-dosa kita nggak akan pernah merasakan dosa itu tidak dosa, tidak akan pernah.
Roh Kudus akan berbicara di hati kita. Tapi kalau kita sudah tiba titik merasakan bahwa dosa itu bukan lagi dosa, itu berarti roh udah kita nggak dengar. Iya. Jadi selagi hati kita terganggu dan selagi masih menyakui bahwa itu dosa, yang sadar betul itu dosa, dan itu masih berarti pintu kemurahan Allah masih terbuka. Iya. Artinya jangan sampai tiba di titik kita nggak lagi nyatakan dosa itu sebagai dosa. Kita nikmatin dosa itu yang paling mengerikan. Enjoy kita. Bahkan ada banyak orang yang bangga dengan dosanya. Ya, hati-hati berarti. Hati-hati, ya, hati-hati. Oke, wah ini luar biasa, teman-teman. Kita sudah belajar dari pertanyaan ya kali ini, dan kita berharap, kita berdoa agar kita tidak sampai di titik itu. Kita selalu datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Wilson untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang boleh datang, yang boleh memberikan berkat pada kami. Biarlah apa yang sudah kami diskusikan bersama-sama, apa yang sudah kami pikirkan, kami tanyakan, dan kami pelajari ini boleh menguatkan kami tentang bagaimana bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi kami, Engkaulah Allah yang seperti gembala bagi kami, dan Engkaulah Allah yang sudah menebus kami. Biarlah semua dari kami boleh dikuatkan, pemirsa yang menonton ini juga boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan menjadi dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saya akan membacakan aplikasi dari penuntun guru kita. Perbandingan Mazmur kita dengan Perjanjian Baru telah memberi kita wawasan baru tentang pribadi dan karakter Yesus. Kitab suci seperti peti harta karun, di mana kita dapat menemukan permata kebenaran yang lebih berharga tentang Tuhan kita yang luar biasa. Marilah kita menggali lebih dalam lagi firman Tuhan, dan kita menemukan permata-permata berharga lainnya yang dapat menjadi satu kesenangan dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.